Kerinduanku mengenal Dia, dan dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali memperkenankan kita untuk berjumpa di dalam ibadah persekutuan pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Freddy Bolang, di mana di dalam ibadah ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan selalu patut dan layak untuk kita puji dan kita permuliakan. Kemurahan kasih-Nya selalu dinyatakan bagi kita. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang harus senantiasa kita syukuri di hadapan Tuhan. Karena itu bagi kemuliaan nama Tuhan, kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang selalu memberkati hidup kami, yang selalu memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena malam ini kami boleh kembali menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman kami, bersama dengan keluarga Bapak Freddy Bolang. Di dalam ibadah ini Tuhan, selain kami mengangkat pujian bagi kemuliaan namamu, pun kami akan mendengar firman. Suci kuduskan hati kami, layakkan kami untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman ini, dan mampukan pula untuk hidup di dalam kebenaran firman. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua berdasarkan bacaan Kebaktian Rumah Tangga CGTM dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita masing-masing menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapan secara sederhana bisa kita artikan hasrat akan sesuatu, bisa kita artikan sebagai sebuah kerinduan, sebuah permohonan supaya sesuatu itu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Tetapi pengharapan, dia tidak berdiri sendiri, melainkan dia bersanding dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah bahwa pengharapan itu berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya lah ada pengharapan
kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang kecewa, yang marah dengan keadaan atau penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya. Mereka mulai menyalahkan Tuhan atas kekecewaan yang mereka alami. Akhirnya melakukan tindakan yang tidak logis untuk keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli jalan yang ditempuhnya nanti akan berujung kepada kesia-siaan. Sebagaimana yang dituliskan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sementara tujuan pengharapan sejati di dalam Kristus adalah pemuliaan. Dan hal inilah yang Paulus ajarkan di dalam perikop kita. Tetapi ada peringatan bahwa pengharapan sejati tidak membuat kita terbebas dari penderitaan. Rasul Paulus mengungkapkan itu di dalam ayat 22 dan 23 yang pada intinya mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita memiliki pengharapan akan kemuliaan kita di dalam kekekalan, kita tetap harus rela menderita di dalam dunia yang semu ini. Saudara-saudara, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan kehidupan yang kita lalui itu baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian juga Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat, seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai, tetapi mampu terbang dengan tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kita harus yakin dan berpengharapan bahwa di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalannya, jalan keluar selalu tersedia di dalam Tuhan. Yang penting untuk diingat bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segala-galanya. Tekun dan penuh motivasi di dalam berpengharapan merupakan syarat untuk memiliki pengharapan yang berkemenangan. Tantangan kehidupan adalah sebuah harapan bahwa di balik sebuah tantangan selalu ada makna, selalu ada hasil yang didapatkan. Namun penting untuk kita ingat bahwa hidup sebagai orang percaya bukanlah hidup yang hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Hidup berpengharapan dapat mengandung sikap dan tindakan yang percaya akan pengharapan janji Tuhan dalam kemuliaan. Sikap dan tindakan hidup yang terus-menerus berjuang menuju kesempurnaan walaupun susah, teruslah memandang ke depan kepada rencana Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan adalah anugerah Allah bagi kita. Hidup adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya. Hidup bukan hanya sekedar menjalani hari-hari dalam dunia ini sampai kepada kematian menjemput kita. Makna hidup ditandai dengan seberapa banyak hasil karya yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini. Kehadiran orang percaya dirasakan dengan seberapa banyak ia menjadi berkat di dalam hidup yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sekali lagi, kehadiran orang percaya dirasakan dengan seberapa banyak ia menjadi berkat di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Jadilah orang yang berpengharapan, milikilah motivasi yang tinggi untuk meraih masa depan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita meresponi firman yang telah kita dengarkan ini, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan mengiringi persembahan ini, kita mengangkat pujian sebagai ungkapan iman kita. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, Bapa yang telah memberikan waktu untuk memuliakan nama Tuhan, yang sudah memperkenankan kami mendengar firman. Biarlah kiranya firman ini mengambil bagian yang terindah di dalam hati kami, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena keluarga Bapak Freddy Bolang menjadi keluarga penghimpun pada malam ini. Mereka berada dalam keadaan sehat penuh selamat karena pemeliharaan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayakan kehidupan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Freddy Bolang atau Bapak Randy di dalam mengangkat segala tugas pekerjaan setiap hari yang telah Tuhan karuniakan kepadanya. Berilah kesehatan yang baik, berilah kekuatan, beri kesanggupan mengangkat pekerjaannya dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, di mana berkat-Mu akan tercurah melalui kesemuanya itu, dan nama-Mu yang akan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk Mama Randy di dalam mengangkat segala aktivitasnya setiap hari sebagai ibu rumah tangga, mendampingi anak-anak dan cucu-cucu. Kiranya
kiranya Tuhan pun akan selalu memberkati hidupnya, mengaruniakan kesehatan, keselamatan, memberi kesanggupan mengangkat segala aktivitasnya dengan penuh syukur. Keberadaannya di tengah-tengah keluarga akan selalu menyempurnakan sukacita keluarga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anak cucu di dalam pendidikan mereka, berkatilah mereka dengan segala harapan dan cita-cita mereka, mampukan mereka mencapai masa depan penuh harapan itu di dalam ketekunan berjuang dan terlebih lagi karena mengandalkan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk Randy yang sementara menunggu panggilan kerja. Kami mohon kepadamu Tuhan, bukakan jalan baginya, karuniakan ketekunan doa, kesabaran. Karena kami percaya sesungguhnya Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang terbaik baginya. Dengan demikian ya Tuhan, ia boleh berkarya di dalam dunia ini menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan untuk Aldo di dalam bangku kuliahnya dan juga di dalam usaha yang ia tekuni. Berkatilah dia Tuhan, sehingga baik pendidikan yang ia tempuh maupun usaha-usaha yang ia tekuni ada di bawah penanganan Tuhan yang akan selalu memberkatinya dan memberikan kesuksesan kepadanya. Pun kami berdoa Tuhan untuk saudari kekasih kami Ayu di dalam rumah tangganya, di dalam usaha yang ia tekuni pun diberkati oleh Tuhan. Limpahkan sehat selamat dan mampukan ia mengalami sukacita di dalam kehidupan rumah tangganya, usahanya pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Reno yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi di SMP dan masih sementara mencari sekolah yang tepat baginya untuk menuntut ilmu. Kami mohon bukakan jalan baginya. Dia memiliki harapan dan kerinduan, dan kami percaya ketika pengharapan itu diletakkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan untuk menuntun anak-anak Tuhan memperoleh yang terbaik. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, baik yang ada di Toraja, yang ada di Palopo, yang ada di Timur, yang ada di Kendari, Malaysia, dan Tawau, juga yang ada di Cendrawasih dan di Ade Irma. Kami mohon Tuhan, berkatilah semua keluarga supaya mereka semua sehat selamat menjalani hidup karunia Tuhan, dan mereka akan selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan lain yang dialami keluarga. Kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar, membawa keluarga keluar dari pergumulan yang mereka alami sebagai pemenang. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkatilah hidup seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka pun tetap sehat selamat. Pekerjaan yang mereka tekuni akan menghadirkan berkat di dalam hidup mereka. Yang sedang mengalami pergumulan kehidupan, Tuhan yang paling mengenal, yang bergumul dengan sakit penyakit dan berada dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, juga Rai Tiranda, Bapak Andarias Pombongkila, Bapak Yohanes. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah mereka semua. Berkatilah supaya pada mereka ada kesabaran menjalani setiap proses yang sedang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan memberi kepulihan kepada mereka. Ya Tuhan, yang lemah imannya kuatkan, yang berduka hati dihiburkan Tuhan, yang saat ini mengalami pergumulan ekonomi, kami mohon pulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka, bagi bangsa dan negara kami. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu, pulihkan keadaan bangsa kami dari COVID-19. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk para medis, juga diberkatilah mereka bersama dengan keluarga mereka. Persembahan yang kami berikan, Tuhan berkenan atasnya. Yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian, "Di hidupku ku ada sobat yang setia." Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan teruslah jalani hidup kita dengan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, dan sebagai jaminannya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati keluarga Bapak Freddy Bolang, memberkati kehidupan seluruh jemaatnya dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada keluarga Bapak Freddy Bolang yang telah menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap setia mengambil bahagian di dalam ibadah yang kita laksanakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.